Bab 428. Melahap Gold Core. Pria paruh baya itu sangat percaya diri. Setelah melontarkan perkataan itu, niat membunuh yang kuat tertuju pada Louis Lu. Tatapannya yang tajam sudah menciptakan tekanan yang sangat besar. Setidaknya bagi semua orang di sekte Danya, tekanannya cukup besar, karena kultivasi pria paruh-baya ini berada di tahap Gold Core. Sangat kuat dan menakutkan. Cukup menyapu keberadaan mereka. Louis Lu tampak tenang. Berkata sambil tersenyum, "Jangan bilang kamu hanya seorang kultivator tahap awal Gold Core. Bahkan jika monster tua dari Gold Core penuh datang, saya juga tidak takut, sombong, tidak tahu diri." Ini adalah evaluasi semua orang terhadap Louis Lu pada saat ini. Sejak Gunung Jiexing ditutup, kultivator yang diketahui memiliki tingkat kultivasi tertinggi adalah Gold Core penuh. Tergolong pada kekuatan top dunia. Louis Lu berkata dia bahkan tidak takut pada Gold Core penuh. Bukankah itu namanya tidak tahu diri? Konyol sekali dia. Pria paruh-baya itu mencibir dan berkata, "Saya pernah mendengar kultivator iblis melakukan segalanya sesuka hati dan tidak mengikuti aturan. Ternyata ini emang terbukti nyata. Kultivator iblis semuanya adalah orang gila. Begitu gila. Kalau tidak, mana mungkin mengatakan kata-kata bodoh dan tak tahu diri seperti itu? Karena kalian sudah menganggapku sebagai kultivator iblis. Aku akan menjadi kultivator iblis hari ini." Louis Lu malas menjelaskan. Dia melangkah maju. Sosoknya terbang dalam kecepatan tinggi. Lalu tiba di depan pria paruh-baya itu dalam sekejap. Dia menyerangnya dengan tinjuan. Bahkan malas menggunakan pedang Dewa Roh Kaisar. Cari mati. Pria paruh-baya itu mendengus dingin. Momentumnya sangat agung. Saat melambaikan tangannya, energi sejati melonjak keluar dan segera bertarung sengit dengan Louis Lu. Bang bang bang. Bayangan tinju itu begitu cepat sehingga meninggalkan ratusan bayangan di udara. Dan ruang itu tampaknya seolah-olah sudah mau runtuh. Wajah pria paruh-baya itu sedikit lebih gelap. Erin juga kaget lagi. Kultivator iblis ini ternyata setara dengan kultivator Gold Core. Jadi membuat semua orang sangat terkejut. Kultivator iblis, Tuhan akan menghukummu. Pria paruh-baya itu meraung keras. Semua energi sejati berkumpul di tinjunya. Dia menampilkan teknik tinjuan dan seni bela diri yang telah dipelajari lalu menyerang Louis Lu. Louis Lu menunjukkan senyuman aneh, "Kultivator iblis, Tuhan akan menghukummu. Tapi sayangnya kamu bukanlah Tuhan. Jadi aku akan membunuhmu dulu hari ini." Daang. Energi sejati melahapnya. Mulai lagi. Sama seperti energi sejati yang melahap Pak Tua Weng sebelumnya. Fenomena aneh muncul lagi. Kekuatan sihir tanpa nama Louis Lu mulai melahap energi sejati pria paruh-baya itu lagi. Ini. Semua orang tiba-tiba tersentak dan ketakutan. Pak Tua Weng berada di tahap akhir foundation building. Louis Lu menelan energi sejatinya sehingga membuat semua orang terkejut. Namun pria paruh-baya yang budidayanya berada di tahap Gold Core ini ternyata juga bisa ditelan oleh Louis Lu. Mereka bukan terkejut saja, tapi sudah panik ketakutan. Tahap Gold Core dan tahap fondasi memiliki perbedaan yang sangat besar. Kultivator iblis ini benar-benar menakutkan. Jangan harap. Pria paruh-baya meraung dengan ekspresi pucat. Kemudian mundur. Berusaha melepaskan diri. Namun sayangnya, meski sudah berjarak jauh, energi sejati di tubuhnya terus tersedot. Sepertinya ada jembatan energi sejati yang panjangnya lebih dari 10 meter antara dia dan Louis Lu. Sial, sial. Dasar kultivator iblis sialan. Pria paruh-baya itu sudah mulai panik. Dia langsung berteriak.
Dia berusaha untuk membebaskan diri, tetapi sayangnya tidak berguna. Sebaliknya, saat dia berjuang, secara anehnya, gold core-nya ikut melayang dan juga tertelan olehnya. Pupil semua orang menyusut. Dia menelan gold core. Ini bahkan lebih mendominasi daripada melahap energi sejati. Dan 100 kali lebih kejam. Kultivator iblis ini menggunakan teknik semacam apa? Kenapa dia begitu menakutkan? Di masa depan, takutnya akan muncul monster yang menakutkan. Hush. Tepat ketika kekuatan sihir tanpa nama milik Louis Lu melahap gold core secara gila-gilaan, dia tiba-tiba melihat semburan cahaya putih dari telapak tangan kanannya. Langsung menyedot gold core itu. Cermin keberuntungan Duo Tian. Melahap gold core juga. Louis Lu sendiri tidak menyangka adegan ini. Dia tertegun saat melihat cermin keberuntungan Duo Tian merebut gold core dan melahapnya seketika. Senjata ajaib berebutan makanan dengan kekuatan sihir tanpa nama. Bukankah ini terlalu aneh? Louis Lu dalam suasana hati yang rumit untuk sesaat. Tetapi tak lama kemudian dia menjadi senang karena memanen sesuatu secara tidak terduga. Ketika dia mendapatkan cermin keberuntungan Duo Tian, ada lingkaran energi di 4 sudut cermin, tetapi sangat redup. Pada saat ini, setelah menelan gold core, salah satu lingkaran energi menyala. Ini menunjukkan melahap gold core dapat menyalakan lingkaran energi ini. Setelah keempat lingkaran energi menyala, cermin keberuntungan Duo Tian dapat menampilkan fungsi melahap jurus lagi. Ini setara dengan keterampilan penyelamat hidup lainnya bertambah lagi. Bagaimana mungkin Louis Lu tidak bersemangat? Dia sudah energetik. Namun, berbeda dengan Louis Lu, Hendra Gong, Erin Mu dan lainnya pada saat ini terlihat seperti pahatan batu yang mengering. Dan mulut mereka terbuka lebar. Mengagetkan. Sungguh mengagetkan. Di satu sisi, karena Louis Lu menelan semua gold core kultivator, benar-benar tidak bisa dipercaya. Di sisi lain, juga aspek terbesarnya, karena cahaya putih yang baru saja muncul. Cermin keberuntungan Duo Tian berisi 2 ilmu pedang yang mengejutkan. Saat cahaya putih tadi muncul, terasa ada sedikit jejak ilmu pedang. Meskipun hanya jejak kecil, itu sudah membuat semua orang gemetar ketakutan. Hal yang paling mengejutkan adalah jejak ilmu pedang itu sangat murni. Seperti ilmu pedang yang dipancarkan oleh seorang pendekar pedang yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun hingga tak terhitung jumlahnya. Pendekar pedang paling murni. Kultivator yang pasti murni. Tetapi, bukankah Louis Lu seorang kultivator iblis? Bukankah dia mempelajari kekuatan iblis? Bagaimana dia bisa memancarkan aura ilmu pedang yang begitu murni? Apakah keduanya bisa saling menyatu? Adegan aneh ini benar-benar melampaui pemahaman Erin Mu dan yang lainnya. Mereka tidak bisa membedakan apakah Louis Lu adalah kultivator iblis atau pendekar pedang biasa. Bersambung.